Halo Mas Diki. Halo Mas Panji. Apa kabar Mas Diki? Selamat datang di pabrik Balmero. Terima kasih Mas Diki waktunya. Ya. Oke Mas Diki. Video ini kita buat berdasarkan dari pertanyaan Sobat Balmero. Ya. Jadi gini, banyak dari kita ganti oli itu di bengkel, tapi kita nggak pernah tahu jenis oli apa yang kita gunakan untuk motor kita, bener nggak? Ya, banyak seperti itu. Permasalahannya, itu kan kita perlu tahu ya karakter Iya, motor kita harus pakai tahu. oli apa kan? Ya, betul. Kalau nggak salah itu ada kodenya, ada merek-merek lah segala macem lah. Nah itu Iya. nanti Mas Diki bisa bantu nggak kita untuk Bisa sih. pengenalan oli itu supaya kita lebih mudah ganti oli, Iya. bener nggak? Ya. Nah sekarang sebelum kita ngobrol jauh masalah oli, saya pengen tahu nih Nah, hal apa yang paling dasar yang perlu kita tahu tentang oli. oke. Di depan saya sudah ada dua contoh botol oli Balmerol ya. Oh ini ya? Nah, ini jenisnya sama tipe Superstar Matic. Jadi ini nomor satu kita perhatikan jenisnya dulu. Kita ini untuk oli motor Matic. Oli otomatis, oke oke. Yang kedua yang lebih penting lagi kita perhatikan viskositasnya atau kekentalannya. Yang sebelah yang saya pegang ini kekentalannya 10W30. Sementara yang dipegang Mas Panji kekentalannya 20W40. Oke, sebentar. Sebelum saya bingung nih. Tadi Mas Diki membahas masalah kode, terus masalah viskositas. Iya. Saya agak kurang mengerti bahasa tekniknya viskositas. Iya. Bener nggak? Apa itu viskositas Mas Diki? Kalau diartikan dengan bahasa yang mudah, viskositas tuh kemampuan oli untuk mengalir pada suhu tertentu. Semakin besar angkanya dia akan semakin kental, jadi mengalirnya lebih lambat, lebih sulit mengalir. Balikannya kalau yang oli yang angkanya lebih kecil, dia akan lebih encer, jadi akan lebih cepat mengalirnya. Jadi saya simpulkan gitu, berarti artinya viskositas adalah ada oli yang kental dan oli yang cair, gitu ya? Iya, betul. Oke, saya pengen tahu mana yang kental, mana yang cair. Yang saya pegang ini yang 1030 angkanya lebih kecil, ini yang lebih encer, lebih mudah mengalir. Ini yang sebelah kanan yang 40 lebih kental, angkanya lebih besar, dia lebih lambat mengalir. Lebih lambat mengalir. Iya. Oke, saya pengen tanya lagi nih. Ini apa Mas Diki? Ini gelas Erlenmeyer. Apa tuh Erlenmeyer? Jadi ini ya, kita mau mensimulasikan dua oli ini seberapa cepat dia mengalir dari corong untuk ke Oke, jadi dengan oli kental dan oli cair ini dituang ya? Iya, kita bertawang bersama. Saat dituang apa yang dilihat nantinya? Nanti seberapa cepat dia turun ke bawahnya. Turun ke bawahnya? Iya. Mana yang lebih cepat? Berarti yang lebih cepat tuh yang lebih cair, lebih encer ya? Pasti lihat turunnya lebih cepat. Oke, jadi saya boleh coba nggak Mas Iya, Diki? silakan. Biar Saya yang lain siap. lihat nih sobat-sobat nih. Jadi Oke. kita lihat dua botol ya. Oke, Yang oke. Saya pegang tampil ini yang lebih encer, ini yang lebih kental. Mungkin nanti sobat bisa lihat ya di sini ya. Iya. Kadar di sini dari corongnya ke bawahnya. Oke, silakan. Mantap jiwa. Wah, nggak apa-apa luber. Agak luber dikit. Nggak apa-apa. Waduh, mantap. Kita Tapi lihat. karena dia encer, Ini balapan ya? dia jadi lebih cepat, tetap lebih cepat. Oh, ini lebih cepat nih, lihat nih. Iya. Viskositas oli yang cair berarti dia lebih cepat mengalir di corong tersebut. Iya. Berarti secara teknis di mesin itu oli itu di karakter mesin seperti apa kalau yang encer tuh Mas Diki? Oli encer, jadi begitu oli itu kan mengalir, dia ada bersirkulasi. Nanti begitu dia mendapat tekanan, misalkan di camshaft, di noken, kemudian di piston, oli encer itu akan lebih rapat dia lebih tekan. Lebih rapat. Oke, karena jadi ya, gesekan mesinnya lebih tinggi ya? Bener nggak? Nomor satu kita kembalikan ke spesifikasi mesin karena memang ada mesin yang lebih rapat, jadi memang perlu oli yang lebih encer. Oh gitu. Berarti oke, berarti saya paham. Motor itu rongga-rongga mesinnya ada yang rapat, ada yang renggang sedikit ya? Iya, sesuai spesifikasi pabrikan. Oh, ya. Contohnya seperti apa Mas Diki? Yang oli encer sama oli kental nih? Nah, Maksudnya dalam arti segi motornya ya? Iya. Masuk kalau di aplikasi 10W30 ini adalah standar dari bawaan motor Honda. Dan motor Honda. Honda ya? Honda, Oke. Honda saja. Sementara yang sebelah kanan yang 2040 ini biasanya bawaannya motor Yamaha. Yamaha. Nah, Berarti Yamaha ini terdefinisi lebih penggunaannya untuk oli kental ya? Iya, lebih kental. Oke, yang untuk Honda itu untuk lebih cair. Lebih cair. Motor-motor Vespa itu gimana? Biasanya Vespa Atau motor Isuzu, Vespa, motor lama atau gitu? Kawasaki biasanya pakai yang 40 belakangnya. Oh 40, yang Iya, kental lebih juga kental, ya? Betul. Oke. Nah sekarang saya mau tanya nih, misal nih, gimana kalau misalnya oli motor yang kental itu kita gunakan oli motor yang encer? Ya. Dampaknya apa? Jadi ya misalkan Mas Panji lagi kepepet nih, motornya biasa pakai oli yang kental nih, terus cuma kebetulan di rumah cuma ada yang oli yang lebih encer. Ya. Pertama, nomor satu dipastikan selama dia oli mesin masih aman. Aman ya? Aman. Oke. Terus kedua, nanti efeknya yang pertama dirasakan pakai oli encer adalah tarikan lebih enteng. Wah, ini nih yang seneng ngebut nih. Tapi ada minusnya juga. Apa tuh? Nanti
cenderung suaranya lebih kasar, lebih berisik. Suara lebih kasar, berarti ada gesekan dong Mas ya? Cenderung lebih tinggi. Berarti gesek. bahaya dong. Tentu, makanya kembali lagi idealnya memang sesuai pabrikan, tapi masih bisa dalam toleransi. Oke. Jadi kesimpulannya boleh atau tidak? Selama sesuai masih bisa, karena oli itu adalah fungsi dari temperatur. Kalau misalkan kita biasa di tempat yang panas, Jakarta, terus kita pindah ke Bandung, suhunya lebih dingin, pakai oli lebih encer, memang masih rekomendasi karena suhunya lebih dingin. Nah. Tapi kekurangan apa aja selain dari mesin berisik? Nomor 2, kecenderungannya penguapannya susutnya lebih banyak. Nomor 2 berarti jangka waktu ganti oli lebih cepat dong? Iya betul. Oh gitu. Tapi kita simpulin lagi aman atau tidak? Untuk pemakaian sehari-hari normal, dalam arti saya nggak suka nggak ngebut-ngebutan. Biasa ya? Masih normal, masih aman. Masih aman. Oh, jadi gitu sobat. Jadi pengaplikasian oli kental terus menggunakan oli encer itu boleh. Tapi yang perlu sobat tahu ada 2 hal yang menjadi faktor negatif. Yang pertama itu mesin jadi berisik ya. Lebih berisik. Dan kedua susutnya oli itu lebih cepat. Lebih banyak, otomatis akan mengeluarkan uang yang lebih besar. Iya. Jadi kembali ke sobat lagi ya. Tapi positifnya tadi Mas Diki bilang itu ada faktor cuaca. Contoh misalnya mungkin sobat tinggal di dataran tinggi atau enggak yang suhunya dingin, itu menggunakan oli encer itu lebih baik ya. Betul. Gitu. Jadi itu lebih baik. Dan kedua syaratnya adalah penggunaan motor tidak untuk kebut-kebutan ya. Iya. Walaupun tadi kan enteng ya. Iya. Kita itu kayak nggak mungkin. Udah enteng bawaannya pengen gas terus tuh ya kan. Gas tipis-tipis akhirnya ngebut gitu kan. Iya. Kecenderungannya seperti itu Mas Madi. Ya. Terakhir Mas Diki Ya. untuk penutupan. Ada sobat bilang oli yang hitam, oli bekas pemakaian dan saat pergantian itu ada oli hitam yang keluar. Ya. Itu dibilang wah olinya udah jelek nih, olinya udah nggak bagus nih, padahal baru ganti gitu kan. Iya. Itu bener atau enggak? Itu lebih ke mitos sebenarnya. Mitos ya? Jadi banyak yang bilang olinya cepat hitam nih nggak bagus. Justru kita jelaskan bahwa oli yang bagus itu mengandung aditif deterjen. Jadi yang sesuai namanya deterjen yang kita biasa mencuci supaya bersih. Nah, oli pun juga mengandung deterjen untuk membersihkan bagian dalam mesin. Oh gitu. Oh jadi oli hitam itu sama aja kayak deterjen ya? Iya. Mencuci mesin ya? Iya, bagian dalamnya mesin bersih dan kotorannya akan turun ke oli. Jadi olinya akan cepat hitam. Tadi yang saya dengar mengandung aditif ya? Iya. Berarti itu seperti kayak mesin itu dibersihkan ya? Betul, Mas Panji. Oh, berarti ada orang yang gurah-gurah mesin itu perlu nggak kalau sudah olinya begitu? Sebenarnya nggak perlu, selama dalam arti nggak ada misalkan sampai berkerak. Kadang-kadang sering di kejadian orang telat ganti oli, mesinnya berkerak. Nah itu yang harus di-flushing atau dibersihkan. Oh, di-flushing. Tapi kalau untuk hanya olinya hitam Perawatan saja, aja. nggak ada keluhan, nggak ada apa, cuman cukup ganti oli aja. Oh gitu. Jadi gitu sobat ya. Oli hitam itu selagi di jangka pemakaiannya itu adalah baik, yang artinya itu mengandung aditif. Iya. Saya mau tanya nih, Balmerol ini mengandung aditif atau Pastinya, tidak? saya pastikan. Pastinya? Iya. Mantap Bukan kaleng-kaleng. jiwa. Ini oli katanya mengandung aditif ya. Sudah lengkap. Jadi oli hitam itu selagi itu jangka pakaiannya masih di dalam jarak waktunya, berarti aman ya. Aman sekali. Dan Balmerol mengandung aditif ya. Sudah lengkap aditifnya. Mantap kalau gitu. Oke. Jadi kesimpulannya kita sudah tahu arti viskositas dan perbedaan oli kental atau enggak oli encer. Bagi sobat yang mau tanyakan masalah-masalah teknis lainnya perihal otomotif, silakan tanya di sini. Nanti saya akan temukan dengan ahlinya. Dan saya akan cari jawabannya sampai ketemu. Saya tunggu Mas Madi. Sampai sini dulu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Diki. Sama-sama Panji.